Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Waktu Teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor. Diambil dari Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu 12 Maret 2025. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Tuhan berkata kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi layangkanlah tanganmu dan hancurkanlah segala yang dimilikinya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Firman Tuhan kepada iblis, "Sekarang segala yang dimilikinya ada dalam tanganmu. Hanya jangan engkau melayangkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Ketika lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta menjatuhkan penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Api Allah telah menyambar dari langit dan membakar habis kambing domba dan para penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta menewaskan penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun dan melanda rumah itu di keempat penjurunya. Rumah itu pun roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Ayub pun berdiri, mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, lalu sujud dan menyembah. Ia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Judul renungan kita pagi ini, pergumulan yang menguji iman. Agan mabanda usudi kapatonganan. Banyak kisah inspiratif dari perjalanan hidup orang sukses. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan hidup, kemudian merangkak hingga sukses. Dari orang yang tidak punya apa-apa, menjadi orang yang memiliki segalanya. Sangat jarang kisah inspiratif tentang orang sukses yang kemudian menjadi tidak punya apa-apa. Akan tetapi, di Alkitab terdapat kisah inspiratif tentang seorang sukses yang mengalami kesulitan hidup. Siapa orang itu dan apa yang menginspirasi kita dari kisahnya? Ayub adalah seorang yang kaya raya, juga memiliki keluarga yang bahagia. Ia seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Kesalehannya itu hendak diuji oleh iblis yang meminta izin langsung kepada Allah. Dengan kepercayaan yang sungguh pada iman Ayub, maka Allah mengizinkan iblis menguji iman Ayub. Bukan ujian yang sederhana yang diberikan. Iblis mengambil seluruh harta benda, hewan ternak, hasil panen, dan para pekerja Ayub. Tidak cukup sampai di situ. Iblis menghabisi nyawa anak-anak Ayub. Pergumulan ini terjadi begitu cepat menghantam iman Ayub. Iblis sangat yakin bahwa dengan pergumulan yang berat itu, Ayub akan meninggalkan Tuhan. Akan tetapi respon Ayub sungguh di luar perkiraan iblis. Ayub dengan iman yang sungguh menyembah Tuhan. Ia sadar bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Ayat 21. Pergumulan itu justru membuat iman Ayub semakin kuat. Kita semua tentu tidak luput dari pergumulan hidup. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Kisah Ayub menginspirasi kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan dalam mengarungi badai kehidupan. Tuhan ingin iman kita semakin kuat menghadapi ujian kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Mampukan kami untuk dapat menang dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan boleh kami alami. Iman kami makin kuat dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Ketika berbagai gumul hidup kami alami, itu membuat relasi kami dengan Tuhan makin intim. Kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan segala ungkapan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan daripada kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.